Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadraka billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur hanya milik Allah yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan rangkaian ibadah selama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini dengan baik, tenang, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menjadi kembali fitrah insyaallah. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada qudwah kita, seorang manusia yang begitu mulia, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini di masjid yang kita cintai ini adalah umatnya Rasulullah yang istiqomah hingga yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah, 1 bulan kita sudah menjalankan aktivitas Ramadan baik di masjid kita yang kita cintai ini, walaupun mungkin di masjid yang lain atau di lingkungan kita sendiri. Izinkan kami selaku panitia Ramadan 1444 Hijriah ini melaporkan berbagai kegiatan sebelum dan selama bulan Ramadan kita laksanakan. Alhamdulillah, persiapan sebelum Ramadan kami telah melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu menyusun program selama bulan Ramadan. Dalam kegiatan fisik, kita melaksanakan bersih-bersih masjid bersama para panitia dan beberapa jamaah yang ikut berpartisipasi untuk kebersihan supaya kita selama Ramadan kemarin nyaman dan tenang ibadah di masjid kita ini. Di luar masjid kita lakukan tadi kerja bakti, ya. Di dalam masjid kita tadi servis AC dan lain-lainnya. Yang ketiga, adanya kegiatan karnaval menyambut bulan suci Ramadan yang dilaksanakan oleh bidang pendidikan. Yang berikutnya, pelaksanaan kegiatan selama bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, beberapa kegiatan yang sudah kita programkan berjalan dengan baik. Yang pertama, kegiatan tadarus baik setelah subuh oleh kaum hawa dan sebelum berbuka, dan dilanjutkan dengan tausiah berjalan dengan baik. Yang kedua, pelaksanaan salat tarawih yang alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu merasakan bagaimana nikmatnya salat di Masjid As-Salam dengan beberapa imam yang alhamdulillah mereka bacaan Qur'annya enak dan tenang buat kita ibadah di sini. Yang keempat adalah peringatan Nuzulul Quran. Alhamdulillah, peringatan Nuzulul Quran tahun ini diisi oleh Ustadz Ihsan Tanjung, dan alhamdulillah antusias dari para jamaah penuh ya kemarin pas Nuzulul Quran. Yang berikutnya, alhamdulillah 10 hari terakhir kita melaksanakan itikaf, baik di ganjil ataupun genap. Alhamdulillah minimal pesertanya 100. Yang terakhir sampai 200 juga. Dan alhamdulillah juga selain bapak ibu, anak-anak pun hadir. Sampai ada yang mengatakan As-Salam itu adalah masjid yang ramah anak. Karena ada satu malam yang paling banyak anak-anaknya daripada orang tuanya. Orang tuanya 80, anak-anaknya sampai 90. Ya, ini menunjukkan bahwa masjid kita ini adalah insya Allah masjid yang ramah anak. Panitia selama Ramadan menyediakan takjil berbuka 100 paket setiap hari dengan biaya kurang lebih 18 juta rupiah. Berikutnya, penyediaan sahur dan buka sebanyak 18 personil setiap hari dengan biaya
Rp32.400.000. Tajil on the road sebanyak 1.500 paket selama bulan Ramadan dengan biaya sekitar Rp24.193.000. Yang berikutnya, panitia pelaksanaan santunan yatim duafa 74 paket selama bulan Ramadan dengan total biaya Rp54 juta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Panitia Ramadan juga menerima dan menyalurkan zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah dengan penjelasan sebagai berikut. Panitia Ramadan telah menyalurkan bantuan sembako dari CSR sebanyak 2.500 paket dengan nilai Rp460 juta. Alhamdulillah paket ini disebar bukan hanya di sekitar masjid, tetapi kita mengcover 2 kelurahan, Kelurahan Joglo dan Kelurahan Karangan. Yang kedua, zakat fitrah yang terkumpul di Masjid As-Salam yang berbentuk uang sebesar Rp25.660.000 dan berupa beras sebanyak 1.230 liter. Terbagi, alhamdulillah dengan dana yang terkumpul kita bisa memberikan kepada 568 mustahik. Zakat mal, zakat fitrah, infak, sedekah yang terkumpul yaitu Rp22.395.000 dan telah disalurkan kepada 6 anstar terdiri Amilin, Bisabillah, Ibnu Sabil, Mu'alab, Gorimin dan Rikob dan sebagian untuk perbaikan dan perawatan Masjid As-Salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kami atas nama panitia yang selama ini diamanahkan dari Yayasan As-Salam Joglo mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, support, baik doa atau murid dari jamaah semuanya, sehingga kegiatan atau program-program yang kita buat berjalan dengan baik. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa lebih maksimal lagi melayani para jamaah di sekitar masjid. Kami juga memohon maaf apabila dalam pelayanan kami selama ini, selama bulan Ramadan, ada yang kurang atau mungkin ada yang tidak terlayani, apalagi pada saat itikaf, ya, itikaf malam ke-25, ya, ada yang nggak kebagian sahurnya. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi rasa pelayanan kami, gitu. Ya, mudah-mudahan tahun depan akan lebih maksimal lagi. Sekali lagi, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang telah berkontribusi, beramal untuk kemajuan dakwah atau syiar Islam di Masjid As-Salam ini, insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari kami. Sekali lagi mohon maaf apabila kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه
وعلى آل بيته ومن سار على نهجه وجاهد في سبيله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Sidang salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah mengantarkan usia kita hingga kita bisa menikmati sajian-sajian dan menu-menu Ramadan yang bisa membuat gemuk dan subur keimanan kita, dan akhirnya kita disampaikan di penghujungnya. Semoga tujuan utama diberlakukannya dan disyariatkannya puasa Ramadan ini benar-benar melekat pada diri kita, terimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam konteks kehidupan pribadi, keluarga, sosial, berbangsa dan bernegara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam konteks khutbah kali ini, saya ingin menguraikan sebuah ketakwaan yang mampu mengantarkan kepada kesejahteraan. Allah Subhanahu wa taala mentargetkan dalam kita melaksanakan puasa bulan suci Ramadan sebagaimana ditegaskan secara eksplisit di dalam ayat 183 surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, agar kita meningkat menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang salat Idul Fitri, pertanyaan yang mendasar adalah, apakah takwa itu? Apakah kesejahteraan itu? Bagaimana takwa mampu mengantarkan kepada kesejahteraan? Izinkan saya menyampaikan secara singkat kajian yang tidak terlalu mendalam, tetapi mudah-mudahan bisa menggugah dan memberikan pencerahan untuk cara berpikir kita yang bisa mempengaruhi perilaku kehidupan kita. Para ulama menjelaskan kalimat takwa berasal dari kata waqayati wiqayatan, yang artinya adalah menjaga, wiqayah, yaitu meletakkan sekat antara kita dengan neraka, yang artinya adalah melindungi kita dari jilatan api neraka. Menjaga artinya menjaga hubungan kita dengan Allah Rabbul Alamin, dengan tidak melakukan sesekali hal-hal yang bisa menyebabkan Allah murka atau Allah marah yang ditumpahkan dalam berbagai perspektif kehidupan kita. Hadirin sidang salat Idul Fitri, ada 86 kali perintah takwa tertera dan tertorehkan di dalam Al-Quranul Karim. 82 kali objeknya adalah Allah, sedangkan 6 kali atau 4 kali objeknya adalah neraka. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa perintah takwa yang merupakan perintah monumental sejak para rasul, baik sejak Nabi Adam sampai kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa perintah takwa merupakan perintah untuk menjaga diri, hubungan kita dengan Allah, agar kita selalu nyaman bersamanya dan Allah ridho terhadap kita, dan perintah agar kita membentuk sekat, membentuk penghalang agar kita tidak dijilat oleh api neraka di dunia ini maupun di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika kita lihat secara lebih dalam, maka sesungguhnya dimensi takwa itu memiliki sekurang-kurangnya 3 atau 4 dimensi. Yang pertama adalah dimensi pribadi,
Yang kedua adalah dimensi secara sosial, dan yang ketiga adalah dimensi kebangsaan, dan yang keempat adalah dimensi kenegaraan. Ketika kita bicara tentang dimensi personal atau pribadi, maka takwa akan tercermin kepada kepribadian, kepada sifat, dan kepada selera seseorang, yaitu di mana bahwa keberhasilan seseorang di dalam menunaikan ibadah bulan suci Ramadan harus mampu menguasai dan harus mampu mempengaruhi terhadap sifat, harus mampu memberikan warna terhadap sikap, dan bahkan harus bisa memberikan warna terhadap selera kita. Jika di dalam bulan suci Ramadan, selama bulan suci penuh, kita selalu melakukan ibadah-ibadah ritual, mulai meninggalkan makan dan minum, melaksanakan sholat tarawih, dan menambah dengan qiyam al-lail, dan menambah dengan memperbanyak tilawatul Quran, dan kemudian rajin dan gemar untuk bersedekah, dan serta ringan tangan untuk menolong kepada yang lain, maka seharusnya hal-hal yang telah dilakukan di dalam Ramadan ini harus menjadi sifat yang terus ada di dalam kehidupan pasca Ramadan. Bahwa kemudian ketika di saat kita bulan suci Ramadan, kita merasa diawasi oleh Allah, kita merasa nyaman ketika berada di masjid, mendengarkan kajian dan pengajian keagamaan dan keislaman. Kita merasa bersenang hati ketika bertemu dengan teman dan kawan serta handai tolan, dan kita merasa betah ketika kita melakukan ibadah, meskipun rokaat-rokaat yang dijalani meski panjang. Itu semuanya harus mampu mempengaruhi selera kita di waktu-waktu yang akan datang. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagaimana diuraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa manisnya keimanan seseorang itu diantaranya an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya itu merupakan standar kecintaan yang lebih dicintai atas dirinya sendiri, dengan selera yang kemudian mempengaruhi bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya itu lebih diutamakan. Itulah merupakan proses menuju kepada ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bukan saja sekedar selera yang kemudian diubah, tetapi sifat dan perilaku istiqomah juga harus muncul. Karena itu disinggung oleh sebuah satu ungkapan yang sangat mulia, kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah yang sesungguhnya, yang ketika di dalam bulan suci Ramadan engkau begitu terengginas, engkau begitu cepatan dan gercep untuk melakukan segala bentuk kebaikan, maka seharusnya jangan kemudian engkau tinggalkan sehingga ibadahmu merupakan ibadah musiman. Jadilah hamba Allah yang sesungguhnya, bukan jadi hamba dalam saat Ramadan saja. Oleh karena itu, bahwa konteks seperti ini harus menjadi sebuah satu perilaku kita yang bersifat konsisten, bahwa sesungguhnya pengaruh terhadap perilaku Ramadan itu harus menciptakan sebuah sifat-sifat yang soft, seperti sifat kejujuran, seperti sifat amanah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pribadi seorang mukmin. Oleh karena itu, bahwa sepanjang kita melaksanakan puasa, meskipun kita dalam keadaan sendiri, meskipun kita tidak diawasi oleh istri maupun suami, tetapi kita tidak pernah melakukan sesuatu yang dapat membatalkannya. Itulah merupakan sebuah satu soft skill kita, itulah merupakan sebuah satu perilaku inherent kita yang harus tertanam, sehingga ketika orang yang kemudian keluar dari bulan suci Ramadan terbayangkan profil secara pribadi, dia adalah pribadi yang jujur, dia adalah pribadi yang amanah, dia adalah pribadi yang istiqomah, konsisten, dan dia adalah orang yang gemar terhadap ibadah, serta seleranya adalah Allah dan Rasulnya minded. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang saya muliakan, yang saya banggakan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa dalam aspek dimensi pribadi atau personal. Di sisi lain bahwa takwa memiliki dimensi sosial. Kenapa kemudian takwa harus memiliki dimensi sosial? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang ke-134 dari surat Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bahwa surga yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, maka takwa yang diharapkan memiliki kriteria. Yang pertama adalah yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, gemar berkorban. Apakah itu berkorban karena perintah yang disebut dengan zakat atau sedekah, atau berkorban karena sukarela, karena itu merupakan bagian perilakunya. Dalam keadaan dia lapang maupun sempit, dalam keadaan dia situasi paceklik maupun situasi panen, dalam keadaan perang sekalipun maupun dalam keadaan damai, bahwa perilaku untuk gemar menjadi penolong, gemar bersedekah, gemar memberikan perhatian dan empati kepada yang di bawahnya, itu merupakan sifat pertama secara sosial. Oleh karena itu bahwa selain gemar berinfak, selain gemar berkorban, dan kemudian dalam keadaan lapang dan sempit, maka kemudian dia pun dituntut untuk menjadi orang-orang yang pemaaf. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bahwa sesungguhnya sifat seorang ahli surga, sifat orang-orang yang bertakwa secara dimensi sosial, dia harus menjadi makhluk yang bisa memaafkan kepada orang lain, bahkan memaafkan orang-orang yang menyakiti sekalipun, karena pemaaf itu merupakan sifat Allah yang sepanjang Ramadan dan setiap malam kemudian kita elukan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun dan mencintai pengampunan. Oleh karena itu ampunilah kami. Inilah sifat Allah yang harus diderivasikan, diturunkan kepada kita dalam dimensi sosial. Saya tidak terbayang jika kemudian dalam konteks dan konteks kehidupan sosial kita tidak pernah ada saling memaafkan, tidak pernah ada saling bersentuhan. Apa yang terjadi negeri ini, maka pasti akan terjadi kedendaman dari waktu ke waktu. Sudah jelas bahwa kedendaman dari waktu ke waktu itu merupakan perintah setan untuk kemudian bercerai-berai. Karena itu lawannya adalah satu, yaitu memaafkan. Selain kemudian dituntut menjadi hamba yang pemaaf, hamba yang bisa memaafkan, tetapi tidak cukup, bahwa memaafkan terkadang masih menyisakan ganjalan, dan ganjalan ini harus dikikis sampai kemudian habis. Oleh karena itu Allah jelaskan wa'fu wasfahu, maka maafkan dan bersihkan sehingga tidak tersisa ganjalan-ganjalan pasca memaafkan. Selain itu semuanya, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulullah juga menyarankan, memerintahkan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak termasuk orang-orang beriman. Demikian Rasulullah mengatakan 3 kali. Para sahabat pun tertegun, ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman? Qala alladzi la yu'minu jarahu bawa'iqah, yaitu orang-orang yang tidak bisa memberikan jaminan keamanan bagi tetangganya. Saudara sekalian, betapa indahnya profil lingkungan seorang yang beriman, sampai tetangganya pun dititipkan Allah melalui Rasulullah agar kemudian perilaku kita tidak menjadi pengganjal, tidak menjadi noda, dan tidak menjadi duri di tengah-tengah kita hidup bertetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bahwa di dalam hadis yang sahih dikatakan, barang siapa
beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangga. Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaknya dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya hanya bertutur kata yang baik dan tidak bisa lebih baik diam. Hadirin jamaah sidang sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Ta'ala, musibah yang terbesar kita pada hari ini bahwa falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam, inilah menjadi persoalan yang paling mendasar. Bahwa sesuatu dengan majunya teknologi, adanya gadget yang dipegang oleh setiap orang, orang tidak bisa menjaga mulutnya tetapi tidak bisa menjaga jempolnya. Saya yakin, hakul yakin, kalau Rasulullah hidup pada hari ini tidak hanya mengatakan falyakul khairan aw liyasmut, tetapi hendaknya falyuharrik ibhamahu lil khairi aw liyaskut, hendaknya menggerakkan jempol untuk gadgetnya dalam konteks kebaikan, ataukah kau diamkan jempol kamu itu? Karena gara-gara jempol ini kemudian bisa menimbulkan pertengkaran, bisa menimbulkan permusuhan, dan bahkan dendam kusumat yang tiada berakhir, yang itu sangat ditepuk tangani oleh orang-orang yang tidak mencintai besarnya umat ini, yang sangat disukai oleh syaitan yang telah berjanji dan kontrak dengan Allah sampai kiamat ingin menjerumuskan kepada anak Adam, dan sangat disukai oleh orang-orang yang tidak senang bahwa umat ini menjadi besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Profiling terhadap konteks kehidupan kita dalam dimensi sosial, maka kemudian takwa juga mencakup pada konteks dimensi kebangsaan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan, karena itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Di dalam surat Al-Hujurat ini menegaskan kenapa yang paling utama di sisi Allah yang bertakwa. Konteks lebih khusus dalam ketakwaan di sini adalah yaitu egaliter, kesamaan. Bahwa tidak ada yang merasa paling adigang, adigung, adiguno. Bahwa tidak perlu ada yang merasa dia yang paling berjasa untuk lingkungannya, untuk bangsanya, bahkan untuk negerinya. Yang lain tidak berjasa. Bahwa kemudian tidak perlu kemudian merasa dia paling bisa dan paling berhak. Itu semuanya adalah merupakan cara-cara fikir kebodohan, cara-cara fikir kejahilian yang sudah waktunya diakhiri dan dikikis habis. Jika kita ingin bangsa ini menjadi besar, jika ini bangsa yang menjadi jika kita ingin bangsa ini menjadi maju, maka yang pertama kali bahwa soliditas antar anak bangsa harus kemudian dikemukakan, harus didahulukan. Tetapi cara mendahulukannya tidak berarti kemudian menginjak kepada satu dengan yang lain. Bagi kemudian semua posisi, semua kelompok ini sama. Jangan sampai melemparkan tuduhan-tuduhan yang membuat kebencian. Ada radikul, dan ada kemudian gurun, ada anak kada dan macam-macamnya. Ini merupakan sebuah satu pernyataan-pernyataan yang menyakitkan, yang justru akan bisa menimbulkan terhadap disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, dimensi ketakwaan dalam konteks sosial ini, dalam konteks kebangsaan ini menjadi sangat penting. Allah saja yang menjadi pencipta manusia tidak pernah kemudian mengklaim dirinya, tidak hanya kemudian yang berhak, tetapi kemudian dia pernah mengklaim dirinya bahwa sesungguhnya kalian adalah manusia-manusia yang tidak taat kepada kami. Allah memberikan keleluasaan, bahkan kemudian minha mu'minun wa minha kafir. Allah ketika menciptakan manusia itu sudah dalam konteks ada pilihan yang beriman dan ada pilihan yang tidak beriman. Oleh karena itu, dimensi ketakwaan ini akan menyempurnakan konteks kita, keberadaan kita di tengah-tengah kebangsaan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Yang keempat, yaitu yang terakhir dari dimensi takwa, yaitu dimensi ketakwaan, yaitu dimensi kenegaraan. Dalam konteks dimensi kenegaraan ada dua ayat yang sesungguhnya sangat begitu menukik yang sering kita baca, tetapi kita lupa maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau sekiranya penduduk negeri ini beriman, bertakwa, Allah akan bukakan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Tetapi sayangnya kebanyakan manusia ini mendustakan dan tidak yakin. Oleh karena itu Allah merasakan, menimpakan terhadap sisanya kepada mereka semuanya sesuai dengan perilaku yang dilakukan. Hadirin, catatan ayat ini adalah sangat kuat bahwa kesejahteraan secara fisik, yaitu makan, minum, sandang, pangan, papan, itu tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan Allah. Karena itu bahwa musibah ketika tidak dikendalikan Allah yang dari langit begitu sangat dahsyat. Demikian juga yang ada di dalam bumi ketika Allah keluarkan, itu bisa menjadi keberkahan dan juga bisa menjadi kemurkaan. Akan menjadi keberkahan ketika kemudian kondisi keberadaan ketakwaan kita ini menjadi dominan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu para the founding fathers, para pendiri negeri ini amat sangat sadar bahwa sesungguhnya pendirian negara ini tidak lepas dari campur tangan Allah. Di dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar begitu eksplisit berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan di dalam ayat atau pasal 29 ayat 1 maupun 2, Allah diletakkan posisi yang sangat mulia, agama diletakkan posisi yang sangat mulia. Dan di dalam pasal 31 ayat 3 maupun di ayat 2 di Undang-Undang Dasar begitu jelas bahwa pendidikan nasional itu dalam rangka untuk mewujudkan generasi yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, baru mengejar kepada kecerdasan dan IQ kita. The founding fathers begitu sadar campur tangan Allah untuk negeri ini begitu kuat dan nyata. Makanya ketika mau diingkari dan semakin kita jauhkan dari kehidupan berbangsa bernegara, ini tanda-tanda bahaya yang kemudian harus diperhatikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Poin yang terakhir, bagaimana kemudian ketakwaan itu bisa mengantarkan kepada kesejahteraan. Kita semua paham bahwa sesungguhnya kesejahteraan itu meliputi dua hal. Apakah itu kesejahteraan yang bersifat pribadi, bersifat fisik, maupun kesejahteraan yang bersifat non fisik. Dalam konteks kehidupan kita semua tahu bahwa yang namanya sejahtera itu adalah lahir dan batin. Dan itu ditegaskan pula di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, yang mana bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, dan untuk kemudian memajukan kesejahteraan umum dan seterusnya. Kalimat kesejahteraan umum digarisbawahi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang merupakan tujuan didirikannya negara ini. Karena itu bahwa kata memajukan kesejahteraan umum bukan kesejahteraan rakyat tertentu, maka semua rakyat harus merasakan kue kesejahteraan ini. Pertanyaannya adalah, apakah standar kesejahteraan? Tentu standarnya kesejahteraan lahir dan batin, yaitu terkait dengan sejahtera secara sandang, secara pangan dan seterusnya, termasuk juga pendidikan. Saya ingin menyampaikan sedikit profil kondisi Indonesia saat ini. Paling tidak kesejahteraan itu dilihat pertama dari pembangunan manusia. IPM kita hingga tahun 2022 kita masih berada 72,91 berdasarkan data BPS. Dan ini menunjukkan bahwa peringkat kita masih peringkat 130 dari 199 negara. Artinya kita hanya 50% sedikit untuk kemudian pembangunan manusia yang terkait dengan kesejahteraan umur, kesejahteraan pendidikan dan seterusnya. Bahkan IQ kita berdasarkan daripada laporan World Bank atau Bank Dunia,
kita juga masih berada di urutan ke-6 dari negara ASEAN yang jumlahnya 11 itu. Kalau kemudian kita di bawah rata-rata, dan kemudian kalau kita lihat data stunting kita hari ini mencapai 24,4%. Bahkan pengeluaran per kapita hingga tahun 2022 maka kita baru 11.048.000 rupiah. Itu artinya bahwa standar pengeluaran masyarakat Indonesia setiap harinya cuma hanya 17.000 rupiah. Kemiskinan dan ketimpangan sosial, ketika dilakukan satu survei di dunia, maka ada 10 negara yang melihat bahwa kemiskinan dan ketimpangan itu merupakan isu yang paling dikhawatirkan oleh 10 negara. Dari 10 negara itu adalah yang paling tinggi adalah Indonesia. Indonesia ada 44% penduduk kita mengkhawatirkan masa depan kita terkait dengan ketimpangan sosial dan kemiskinan. Disusul oleh Hongaria hanya 42%, dan disusul yang ke-9 Belgia hanya 34%. Lalu kemudian bahwa pada September tahun 2022 tingkat kemiskinan kita, jumlah orang miskin kita juga mencapai 9,57%. Itu artinya kurang lebih sekitar 27 juta orang. Dan kemudian kini rasio kita, artinya bahwa jarak antara orang miskin dan yang kaya itu masih 0,381. Itu artinya bahwa setiap 100 orang ada 38 orang miskin yang kemudian tidak terjangkau, mereka kemudian tidak bisa menikmati kue pembangunan ini. Maka kemudian pertanyaan yang paling terakhir, bagaimana kemudian kita bisa mengkorelasikan antara ketakwaan ini dengan kesejahteraan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah, karuniakan kepada kami istri, anak, dan keluarga kami orang-orang yang menjadi pelita kehidupan kami, dan jadikanlah kami orang-orang mukmin adalah pemimpin bagi kami. Hadirin sidang Jumat, sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan sebuah satu detakan kepada kita yang serius. Di saat awal ayat menjelaskan tentang keluarga, anak, istri, suami, tapi di penutup ayat bicara tentang kepemimpinan. Karena itu bagaimana mengantarkan ketakwaan dengan profil yang begitu ideal supaya bisa melahirkan kesejahteraan? Kata kuncinya ketika kita punya pemimpin yang bertakwa. Orang yang bertakwa tidak boleh dia kemudian hanya cuek, pasrah terhadap keadaan, dan kemudian masa bodoh atas pergantian kepemimpinan. Oleh karena itu kepemimpinan adalah bagian daripada ikhtiar kita menjaga keimanan dan ketakwaan. Sehingga dengan demikian bahwa untuk menjaga nilai-nilai ketakwaan, baik dimensi personal, sosial, kebangsaan, dan kenegaraan, akan bisa tercapai ketika diolah oleh pemimpin yang bertakwa. Summa sallu wa sallimu ala nabiyikum fa inna Allah azza wa jalla qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira adada ma ahata bihi wa khatta bihi qalamu wa ahsahu kitabu warḍallahu an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an as-sahabati ajma'in wa an at-tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. Ya Allah yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha kasih lagi maha penyayang, kami adalah hamba-hambamu ya Allah.
yang tiada punya kemampuan dan tiada punya daya kecuali atas pertolongan dan taufik-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau telah mengaruniakan kepada kami 1 bulan penuh untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang telah memberikan kemuliaan, kenyamanan bagi kami. Terpaksa hari ini kami berpisah dengannya ya Allah. Ya Allah, kabulkan, terimalah seluruh amal ibadah kami. Ampunkan seluruh dosa-dosa kami ya Allah, agar kami sebagai hamba-Mu bisa menjalankan kehidupan ini dengan penuh keringanan dan taufik-Mu ya Allah. Ya Allah, sampaikan usia kami dengan sehat, dengan rahmat dan taufik-Mu hingga di Ramadan tahun yang akan datang dengan penuh keimanan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah negeri ini, jagalah bangsa ini. Kami sungguh tidak punya daya apapun untuk menjaga dan memelihara tanpa diri-Mu ya Allah. Engkau maha menjaga ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami pemimpin-pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang bisa menjaga ketakwaan, pemimpin yang bisa mengantarkan ketakwaan kepada kesejahteraan yang hakiki, sejahtera lahir dan batin. Ya Allah, bukakan pintu hati anak-anak kami, istri-istri kami, saudara-saudara kami, lingkungan umat dan bangsa kami, agar mereka menjadi orang-orang yang peduli atas nasib agama-Mu di negeri ini. Ya Allah, jika tanpa pertolongan-Mu kami meminta tolong kepada siapa lagi ya Rabb? Ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala khair khalqihi nabiyyina wa maulana Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, waj'alil jannat maswana wa la taj'al ilal nari masirana. Ya Allah, akhirnya perbaiki seluruh hidup kami, perbaiki kehidupan dunia kami, perbaiki akhirat kami, dan perbaiki kehidupan keseharian kami, dan antarkan kami kepada surga-Mu, jauhkan dari neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang salat Idul Fitri 1440 Hijriah, semoga khutbah sederhana ini bermanfaat. Akhirnya taqabbalallahu minna minkum wa kullu 'amin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.